wanna behold you. Time to say goodbye. Do you love again? Episode 136. Suapan dari ibu mertua. Mas, tolong tisu dong. Pagi ini masih sama dengan pagi-pagi sebelumnya. Gia kembali muntah-muntah dan Arya selalu sigap di sisi wanita cantik itu. Ini sayang. Minum dikit dulu biar enakan, kata Arya yang kini sudah mengulurkan gelas berisi air putih pada istrinya. Seolah mengabaikan jika kini mereka ada di dalam toilet, Gia tetap meminum air yang Arya berikan. Setelah setengah gelas air itu habis, Gia kini menatap Arya dengan tangannya yang sejak tadi memegangi pundak sang suami. Mas, bantu aku keluar ya, pinta Gia lembut. Ia tahu jika ia tak akan sanggup berjalan sendiri. Kakinya lemas bak jeli. Jika dipaksa Gia takut ia jatuh nantinya. Arya mengangguk, tapi bukan seperti apa yang Gia minta, melainkan menggendong Gia ala bridal style. Loh mas, aku cuma Enggak apa. Aku yang mau, jawab Arya seolah ia tahu apa yang akan istrinya katakan. Gia tak lagi membantah. Ia melingkarkan tangannya di leher Arya, menunggu sampai mereka sampai di ranjang dan Arya menurunkannya. Masih mual? Aku bikin susu sama sarapan kamu dulu ya. Jangan kemana-mana. Panggil aku kalau kamu mau ke toilet ya, ucap Arya yang sudah meletakkan Gia di atas ranjang mereka. Iya. Makasih ya mas. Makasih buat apa? Tanya Arya ketika istrinya malah mengucapkan terima kasih. Gia tersenyum lalu menggeleng pelan. Ia meraih satu tangan Arya dan ia mulai menciumi punggung tangan suaminya beberapa kali. Enggak ada hal lain selain karena kamu udah jadi suami terbaik buat aku. Makasih ya, kata Gia yang malah membuat Arya tertawa pelan. Kewajiban aku itu. Udah mau masak buat ratu aku dulu. Tunggu di sini oke? Iya. Jawab Gia cepat kemudian ia melihat Arya yang bergerak pergi keluar dan menutup pintu kamar. Sedangkan di luar, Arya yang baru saja keluar dari kamar dan ingin pergi ke dapur harus urung karena bel apartemennya berbunyi. Menunda tujuannya pergi ke dapur, Arya lebih dulu membawa langkahnya ke pintu utama. Ia sempat mengintip lebih dulu siapa yang datang pagi-pagi begini. Mama, gumam Arya saat yang ia lihat malah Hilda di depan pintu. Secepatnya Arya membuka pintu utamanya, menampilkan Hilda yang sudah rapi dengan pakaian kantornya dan senyum yang lebar. Pagi Arya. Pagi Ma. Kenapa pagi sekali? Tanya Arya bingung tapi Hilda hanya memberi senyum. Enggak mau minta Mama masuk dulu? Tanya Hilda menggoda anaknya dan langsung membuat Arya terkekeh pelan. Masuk dulu, Ma. Hilda masuk setelah pintu dibuka sedikit lebar. Wanita itu melempar pandangan ke seluruh ruangan. Tapi apa yang ia cari tak ia temui. Seolah paham dengan apa yang mamanya lakukan, Arya segera mendekat, melangkah di belakang Hilda sembari mengulas senyum. Gia di kamar kalau yang Mama cari Gia, kata Arya membuat langkah kaki Hilda berhenti kemudian tersenyum lembut. Hilda berbalik badan, menatap anaknya yang kini berdiri tepat di belakangnya. Mualnya masih? Tanya Hilda lembut dan Arya mengangguk pelan. Masih? Baru aja itu abis muntah-muntah. Sekarang diranjang. Enggak aku kasih turun. Kasian lemes. Mama boleh lihat? Tanya Hilda hati-hati. Meski hubungannya dengan Arya sudah baik-baik saja, Hilda hafal sekali bagaimana Arya yang pasti akan jadi lebih posesif dengan miliknya,
terlebih apa yang jadi miliknya pernah disakiti. Karena lama tak ada jawaban, Hilda pikir Arya tak akan mengizinkan, maka Hilda kembali bersuara. Kalau enggak, Bo? Boleh kok. Yuk, sama Arya masuk, kata Arya lembut. Ia tak mau membuat hati orang-orang terdekatnya sakit hanya karena ia tak mau berdamai pada keadaan. Jelas apa yang dikatakan Arya membawa angin segar bagi Hilda. Perempuan yang sudah berumur itu tersenyum senang. Ia mengangguk pelan kemudian mengikuti langkah kaki Arya yang akan membawanya bertemu dengan menantu dan calon cucunya. Pintu kamar terbuka, membuat Gia yang sedang duduk bersandar di kepala ranjang membuka matanya. Tapi hal lain yang ia rasakan, ia terkejut karena ternyata yang ia lihat adalah Hilda. Bukan karena kehadiran Hilda, melainkan karena pakaian yang ia pakai terlalu terbuka. Mama, maaf Ma, Gia belum sempat ganti. Udah enggak apa. Duduk aja. Masih mual, tanya Hilda yang langsung mendekat ke arah Gia lalu berdiri di sisi ranjangnya. Gia mengangguk, mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan ibu mertuanya. Hilda langsung menanggapi, tidak seperti sebelumnya yang abai. Dan ada hal lain lagi yang membuat jantung Gia bergemuruh hebat. Sentuhan Hilda di puncak kepalanya, serta sentuhan dari bibir ibu mertuanya saat mengenai keningnya. Dek. Ma. Udah sarapan belum? Mama tadi pagi sempat masak sama bibi di rumah. Sarapan ya, tawar Hilda yang tak membiarkan Gia bicara terlalu banyak. Gia hanya melirik Arya sekilas lalu mengangguk pelan dengan senyuman. Arya, minta tolong ambil piring sama sendok ya. Mama bawa sup ikan yang Gia suka, kata Hilda pada putranya dan langsung dilaksanakan oleh Arya. Tak lama, Arya kembali. Ia menyerahkan piring juga sendok pada Hilda dan disambut baik. Hilda menyiapkan semuanya di satu piring. Baru saja Gia ingin meraih piring itu, tapi Hilda kembali menjauhkan piring yang ia pegang. Mau ngapain? Tanya Hilda membuat Gia menelan ludah sambil menatap Arya dan kembali menatap Hilda. Mau nyoba masakan mama kan? Tanya Gia yang sedikit gugup karena pertanyaan mertuanya. Hilda menggeleng, mulai menyendokkan nasi juga sup ikan di sendoknya dan mengulurkan suapan pertama untuk Gia. Mama yang suapin. Kamu tinggal buka mulut dan kasih tahu mama, ini enak atau enggak. Yuk coba, ucap Hilda kembali membuat Gia menatap Arya. Paham dengan keraguan Gia, Hilda kini meraih tangan menantunya itu kemudian mengulas senyum. Mama tahu kamu belum yakin sama mama. Tapi, ini cara mama nebus semua kesalahan mama dulu. Anggap aja kalau mama lagi suapin anak perempuan mama dan kamu lagi disuapin mama kamu. Bisa, kata Hilda membuat Gia diam tapi dengan air mata yang menetes tanpa ia tahu penyebabnya. Mama enggak perlu begini. Mama yang mau. Ayo coba dulu. Kalau kamu enggak mau, mama sedih, kata Hilda membuat Gia tak enak hati dan kemudian membuka mulutnya. Hilda tersenyum lembut. Setelahnya ia mulai menyuapi Gia. 1 kali, 2 kali, hingga makanan di piring sudah habis setengah. Baik Gia ataupun Hilda sama-sama merasa haru. Gia yang mengunyah makanan dengan tenggorokan yang tercekat, begitu juga Hilda yang menyuapi Gia dengan tangan gemetar. Melihat pemandangan manis di depannya membuat Arya pun ikut terharu. Pria itu sampai tak bisa menahan air matanya. Ia ikut menangis, tapi karena tak mau dilihat oleh kedua wanitanya, Arya berbalik badan dan segera mengusap air matanya.
Di dalam hati Arya berdoa, semoga ini awal yang baik. Baik untuknya, untuk Gia juga anaknya kelak. Amin. Perempuan Penghangat Ranjang episode 137. Pagutan di Grand Opening. Grand Opening Restoran Nusantara. Satu kalimat dalam banner besar yang ada di depan restoran Arya terlihat jelas dengan logo dari restoran itu sendiri. Arya, Gia, Hilda, Arsy serta Vina dan Vino sedang berdiri di depan restoran milik Arya yang hari ini akan grand opening itu. Iya, pada akhirnya Arya memberitahu keluarganya akan usaha yang sudah sejak lama ia geluti. Bahkan usaha yang sudah menjadi tempat ia mengumpulkan pundi-pundi uangnya selain bekerja menjadi dosen pengganti dan juga di Bayu Buana Corp dulu. Mama masih enggak ngangka kamu bisa punya restoran. Enggak percaya karena kamu hobi masak, ucap Hilda membuat Arya dan Gia terkekeh pelan. Sebenarnya alasan Hilda tahu adalah Gia. Siapa lagi wanita yang berani memohon dan merengek atas dasar alasan kehamilannya jika bukan Gia? Arya juga enggak percaya bakal buka cabang. Kalau enggak karena Gia, udah beli mobil baru kali daripada buka cabang waktu itu. Tapi hebatnya punya istri yang mikir realistis. Mending dipakai modal usaha daripada beli mobil katanya. Dan, ini hasilnya. Jawab Arya menjelaskan sekaligus memuji sikap istrinya tapi Gia menggeleng lemah. Bukan karena aku, karena kamu. Aku cuma kasih saran aja kemarin, kan? Elak Gia yang tak mau dikatakan terlibat. Karena memang benar ia tidak banyak terlibat. Tetap aja alasannya bikin itu karena kamu. Jadi pemegang peran penting itu tetap kamu, kata Arya tak mau kalah. Terlalu biasa dengan Arya yang ingin selalu menang dalam argumen, Gia diam dengan bibir yang mengerucut lucu. Melihat Gia dan Arya yang berdebat kecil seperti itu membuat Arsy terkekeh kemudian melerai keduanya. Udah, ini kapan kita masuk? Kakak udah enggak sabar mau nyicip semua menu nih, kata Arsy yang kini membuat Arya dan Gia terkekeh. Hampir lupa. Ayo masuk-masuk. Arya sama Gia mau nunggu temen dulu sebentar. Kalian duluan aja enggak apa kan? Tanya Arya yang tidak ikut masuk dengan yang lainnya. Hilda mengangguk paham kemudian mengusap pelan pipi Gia dan tersenyum manis. Mama duluan ya, minta Arya cari bangku untuk duduk. Jangan berdiri lama-lama. Paham Gia, ucap Hilda yang penuh perhatian. Gia mengangguk mengerti dengan apa yang ibu mertuanya katakan. Gia mengulas senyum ketika Hilda dan Arsy serta dua anaknya masuk. Sedangkan Arya yang mendengar perintah ibunya tadi segera meminta salah satu stafnya untuk mengambilkan satu bangku untuk Gia. Tak lama, setelah menyambut para tamu-tamu yang Arya undang, satu sosok yang baru saja turun dari sebuah mobil mewah membuat Gia bangkit dari posisi duduknya dan mendekat pada Arya. Bahkan satu tangannya sudah ia lingkarkan mesra di lengan kokoh suaminya. Kenapa? Tanya Arya saat merasa istrinya ikut menatap ke arah di mana tamu spesialnya tiba. Gia menggeleng kemudian tersenyum saat mendongak menatap manik mata Arya. Enggak apa. Cuma aku seneng deh lihat mereka. Kayaknya makin deket ya, ucap Gia pada Siska dan Bams yang baru saja datang. Keduanya juga nampak mesra dan elegan. Tangan mungil Siska sudah sejak tadi bertengger di lengan pria tampan itu tanpa ragu, membuat Gia pun menatap mereka senang. Saat Bams dan Siska sudah dekat dengan Gia dan Arya, baik yang wanita atau yang pria sama-sama sopan menyapa mereka. Tak ada kesanan nakal pada keduanya, malah nampak seperti orang terhormat yang memiliki jabatan tinggi. Selamat bro, ucap Bams yang kini sedang berpelukan sehabis tos ala pria yang keduanya lakukan. Thanks,
jawab Arya singkat. Sedang para wanita, antara Gia dan Siska, keduanya saling melempar senyum dan saling berpelukan. Selamat Gia, akhirnya Elo enggak jadi pelayan kayak gue lagi sekarang. Semoga bahagia ya. Gue kapan ya? Ucap Siska yang awalnya bersemangat tapi di akhir kalimat ia lemas sendiri sambil meratapi nasibnya. Tapi bukannya mendoakan yang baik, Gia dan Arya kompak saling pandang kemudian terkekeh pelan, membuat Siska tahu jika kini ia yang jadi objeknya. Kenapa ketawa? Ada yang lucu, tanya Siska dan kedua pasangan suami istri itu menggeleng pelan. Terus kenapa ketawa? Tanya Siska dan kembali keduanya tersenyum hangat. Lo tadi tanya kapan giliran lo kan? Tanya Arya dan kini membuat Siska mengangguk pelan. Hubungannya apa? Ya ada dong sis. Kenapa jauh-jauh nunggu kamu kapan jadi kayak aku? Enggak perlu repot. Tinggal terima Bams aja udah deh. Malah sekarang aku lihat-lihat Bams kayaknya serius deh sama kamu. Ya gak Bams, ucap Gia panjang lebar lalu bertanya pada Bams yang sejak tadi menyimak, menjadi penonton yang baik. Kok jadi gue? Tanya Bams bingung tapi Arya dan Gia kompak mengedika bahu mereka acuh. Udah jangan bahas jodoh kalau perut kosong. Kita makan dulu aja. Yuk masuk. Ajak Arya yang kini sudah merangkul pundak Gia untuk masuk ke dalam restorannya. Meski dibilang masih baru, restoran Arya ini sudah cukup dikenal karena satu restoran di sebuah pusat perbelanjaan itu adalah sebuah resto kekinian yang menyajikan seluruh menu Nusantara. Seperti namanya, menu yang restoran Arya kelola menawarkan menu dari Sabang sampai Merauke, lengkap dengan ornamen-ornamen Nusantara. Jadi, kapan ofisial? Pertanyaan itu terlontar dari Gia yang sedang menikmati semangkuk soto Betawi hingga membuat Siska, Bams dan Arya yang satu meja dengannya menoleh. Ofisial apa? Tanya Siska yang juga asik memakan ayam pop yang ia pesan tadi. Gia mendongak, menatap Siska dengan hembusan napas panjang kemudian menggeleng. Gak jelas logi, ucap Siska yang lantas membuat Gia terkekeh. Siska yang melihat itu makin aneh menatap Gia. Wanita itu bahkan sampai harus menatap Gia cukup lama hingga ia pun menggeleng kala Gia menatapnya dengan mata mengedip. Oh isi, tapi Gia, lo tahu gue enggak pernah bisa berkomitmen. Dan gue rasa, Bams pun begitu. Ya gak Bams? Kita cuma jalanin yang ada aja. Like, simbiosis mutualisme kan? Tanya Siska yang kini menarik atensi Bams pada wanita bergaun rose gold panjang itu. Kalau jawaban gue enggak gitu juga, gimana? Tanya Bams setelah pria itu meletakkan garpu dan sendoknya kemudian menatap Siska dengan intens, membuat Arya dan Gia saling tatap kemudian tersenyum. Oh, sayang apa kita perlu pindah meja? Tanya Arya yang jelas itu adalah sebuah ejekan untuk Bams tapi Gia selalu pintar menanggapi. Kayaknya sih begitu, Mas. Karena aku enggak kuat lihat yang ucap Gia yang detik kemudian sudah bangkit dari bangkunya atas bantuan Arya hingga Siska ikut mendongak bingung. Kemana lo? Tanya Siska saat Arya menggandeng tangan Gia pergi dari meja mereka berempat. Ibu mertua. Oh iya. Segerakan, jawab Gia lalu berkedip manja pada Siska. Wanita itu menggeleng melihat tingkah laku Gia. Siapa sangka dia dulu yang nikah banding gue, tanya Siska lebih pada dirinya sendiri, bahkan kepalanya masih menggeleng pelan. Tanpa Siska sadar, sejak tadi Bams terus menatapnya dengan senyum di wajahnya hingga Siska sadar dan menatap Bams bingung. Kenapa liatin gue? Tanya Siska dan Bams hanya menggeleng pelan. Enggak aja. Cuma mau bilang, kalau Elo mau nikah itu berat.
enggak seenak pas goyang di ranjang, kata Bams yang membuat Siska menaikkan sebelah alisnya dan mengedikan bahunya acuh. Gue bahkan mati rasa, balas Siska kemudian kembali menikmati hidangan di mejanya. Sedangkan Gia dan Arya yang menyingkir tadi tidak benar-benar pergi ke meja Hilda dan Arsy, mereka malah naik ke lantai 2 lalu terkekeh pelan entah karena apa. Kenapa malah ketawa sih? Tanya Arya dan Gia menggeleng. Lucu aja lihat muka malu-malu Siska sama lihat Bams yang serius gitu. Bukannya mereka sama-sama garang. Kalau berdua gitu kenapa jadi kalem ya? Kata Gia masih dengan sisa-sisa tawa di bibirnya. Arya terus menatapnya. Selalu menyenangkan jika melihat bibir tipis Gia menyungingkan senyum. Atau bisa sampai tertawa begini. Cantik di mata Arya. Dan entah dari mana, Arya selalu tidak tahan dengan bibir ranum istrinya. Karena itu, Arya segera mengulurkan kedua tangannya untuk mengurung Gia di dinding, hingga Gia berhenti tertawa lalu menatap suaminya heran. Mas, panggil Gia pelan tapi Arya hanya menggeleng. Set. Tadi pagi aku enggak dapat ini. Tapi sekarang boleh, kan? Aku pengen, bisik Arya dengan suara yang lirih tapi mampu membuat jantung Gia berdegup. Gia menoleh kanan dan kiri kemudian menatap Arya kembali. Di sini, tanya Gia dan Arya menganggukkan pelan. Di sini. Sekarang. Yes. Babe. Dan tanpa kalimat berikutnya lagi, Arya sudah memiringkan kepalanya, mencari celah agar bibirnya dapat dengan nyaman menjajah bibir istri. Setelah lapisan kulit terluar dari bibir mereka saling menyentuh, Gia dengan cepat mengalungkan tangannya di leher suaminya. Pagutan terjadi, bahkan bukan tangan Gia saja yang sudah mencari tempat, tapi tangan Arya pun sama. Satu tangan pria itu menekan tengkuk Gia demi memperdalam pagutan, dan satunya lagi memegangi pinggang ramping sang istri. Keduanya tertawa lalu kembali melakukan pagutan. Bukan hanya sekali, tapi beberapa kali. Saking asik dengan dunia mereka, baik Arya tahu Gia tidak tahu jika di ujung tangga ada satu orang yang melihat kejadian itu dari awal hingga detik ini dengan mata berkaca-kaca. Perempuan Penghangat Ranjang episode 138. Pengingat dari Gia. Permisi, Pak. Arya dan Gia kompak mendongak saat Benny datang kemudian menyajikan beberapa menu penutup saat mereka sudah selesai menikmati makanan utama. Terima kasih, Ben. Arya menepuk pelan pundak Benny kemudian mengulas senyum. Benny yang baru saja selesai menyajikan makanan di atas meja bos besarnya pun mengangguk ramah. Setelah urusannya selesai, Benny pamit undur diri kemudian pergi dari hadapan Arya dan Gia. Gue lihat karyawan lo muda-muda semua. Anak kuliahan, tanya Bams yang kembali satu meja dengan Arya juga Gia. Gia menoleh pada Arya. Dirinya juga penasaran kenapa karyawan Arya kebanyakan anak muda, bahkan ada yang sambil kuliah juga. Padahal rencana awal, Gialah yang akan mencari lowongan untuk pekerja di restoran, tapi suatu hari Arya bilang jika sudah ada yang masuk dan diterima bekerja. Jadi saat itu Gia oke saja. Anak kuliahan. Di kampus lo, tanya Bams lagi dan kembali Arya mengangguk. Gia mengerutkan keningnya. Kampus Arya yang artinya itu kampusnya juga, kan? Jadi, kampus aku juga, Mas, tanya Gia yang tidak pernah mau menahan apa yang ada di pikirannya. Arya menoleh pada Gia lalu mengangguk pelan. Iya. Kamu enggak pernah lihat wajah-wajah mereka, tanya Arya dan Gia menggeleng pelan.
Bagaimana mau ingat, teman Gia di kampus hanya Molly. Dan jika ada yang Gia kenal lagi, sudah pasti Gia lupa karena interaksi mereka yang pasti tidak akan pernah lebih dari 2 hari. Karena gosip itu, sudah dipastikan orang-orang yang kenal dengannya akan pergi begitu saja. Kecuali Molly. Dan Gia tidak masalah akan itu. Yang pasti dia jadi punya sedikit tugas untuk mengingat nama orang-orang di kampusnya. Kamu ingat pas kita makan di resto pertama kali? Itu anak-anak kampus yang minta buat makan bersama di resto. Ingat, tanya Arya dan kini Gia menatap Arya dalam dengan satu alis yang ia angkat. Gia coba memutar memorinya pada kejadian beberapa bulan lalu kemudian mengangguk pelan saat ia ingat kejadian itu. Kejadian di mana dia berusaha bersembunyi dari orang itu agar wajahnya tidak terlihat. Ingat? Jadi mereka? Iya Gia. Mereka pelanggan aku. Dan yang kerja juga sebagian mahasiswa aku. Katanya sih buat tambahan uang jajan. Aku sih enggak masalah. Asal kerjanya bener dan tugas mereka beres. Itu kenapa kamu enggak mau bikin resto ini buka sampai malam? Tanya Gia yang pada saat meeting mendapat satu fakta unik jika restoran ini tidak buka sampai larut malam. Hanya sampai jam 9 malam dan last order ada di jam 7 malam. Iya, mereka perlu waktu buat ngerjain tugas juga. Tapi beda sama weekend, kan? Kalau weekend aku bikin last order di jam 10 dan tutup di jam 11. Gia mengangguk pelan, mulai sedikit paham dengan sistem yang Arya buat. Lagi pula jika anak-anak muda yang bekerja, mungkin akan lebih efektif. Selain tenaga mereka masih oke, penampilan mereka juga bisa menarik pelanggan yang datang. Obrolan kembali berlangsung hingga kini Gia pamit untuk pergi ke kamar kecil. Mau aku antar? Tawar Arya yang membuat Bams berdecih cukup kuat. Mentang-mentang halal, mau ke kamar kecil aja ngintil. Kenapa? Enak di toilet ya naninunya, goda Bams yang langsung mendapat tatapan tajam dari Arya. Mulut lo enggak pernah benar. Umpat Arya kemudian kembali menatap Gia yang masih berdiri menatap kedua pria di depannya sedang beradu argumen. Udah debatnya, aku cuma ke kamar kecil aja. Kamu tunggu di sini aja. Tamu kamu banyak. Sebentar ya, Mas. Gia menepuk pelan pundak Arya kemudian melenggang pergi meninggalkan meja mereka. Arya hanya menatap punggung kecil Gia yang kemudian hilang di balik tembok pembatas antara ruangan mereka juga dengan toilet, kemudian kembali beralih pada Siska dan Bams yang sejak tadi asik berbincang. Sedangkan Gia yang ada di dalam toilet masuk dengan cepat ke bilik yang kosong. Ada 3 bikin untuk toilet wanita, dan Gia kebetulan masuk di bilik kedua. Tapi bukan masalah bilik ini, masalahnya ada pada suara isakan yang ada di bilik paling pojok hingga membuat Gia mengerutkan keningnya. Setelah keinginannya tuntas, Gia keluar dengan cepat. Matanya menatap pintu bilik paling pojok yang masih tertutup rapat. Belum keluar, gumamnya sendiri kemudian menggeleng, merasa jika itu bukan kapasitasnya untuk tahu. Gia beralih ke wastafel untuk mencuci tangannya kemudian makin penasaran kala ada jeritan tertahan di bilik pojok sana. Setelah selesai mencuci tangan, Gia kembali mendekati bilik paling pojok kemudian mengetuknya pelan. Tok, tok, tok. Mbak enggak apa. Apa ada yang bisa saya bantu? Kebetulan suami saya pemilik resto ini. Apa ada yang... Enggak, sentak suara dari dalam membuat Gia mundur selangkah karena terkejut. Maksud saya enggak usah. Saya baik-baik aja, ucap seorang wanita dari balik bilik itu dengan suara yang parau karena abis menangis. Anda yakin? Tanya Gia lagi pelan.
ia hanya tak mau ada apa-apa di restoran suaminya yang baru saja dirintis. Saya Nindi Bu. Saya baik-baik saja, cuma ada problem pribadi sedikit, ucap suara dari dalam lagi dan kini berhasil membuat Gia mengerutkan keningnya makin dalam. Nindi, kamu ada masalah? Mau saya bilang Mas Arya untuk kamu izin pulang lebih? Enggak Bu, enggak. Saya enggak apa-apa. Acara masih panjang kan? Saya hanya enggak mau nanti Bapak anggap saya enggak profesional. Gia hanya diam kemudian mengangguk pelan. Ia menatap pintu itu lekat-lekat kemudian kembali menggeleng sambil menghembuskan napas panjangnya. Ya sudah kalau begitu. Nin, saya keluar lebih dulu. Kalau ada apa-apa tolong kabari saya, kata Gia yang mengatakan itu penuh kelembutan. Mau bagaimanapun Gia berpikir buruk dengan Nindi, tetap saja tidak merubah satu fakta jika Nindi itu adalah karyawan resto yang sudah lama bersama Arya ketimbang dirinya. Baru saja Gia hendak keluar, suara Nindi kembali keluar membuat Gia berhenti sejenak dan mencuri dengar apa yang Nindi ucapkan. Setelah ia mendengar keluh kesal Nindi di balik bilik toilet itu, Gia tersenyum kemudian menggeleng. Kali ini ia benar-benar menyeret langkahnya keluar dari kamar kecil tersebut dan menyusul suami juga teman-temannya. Arya yang melihat Gia datang kemudian tersenyum dan mengulurkan tangan besarnya untuk menyentuh lembut puncak kepala Gia sayang. Udah, tanya Arya dan Gia mengangguk dengan senyum. Udah. Kenapa begitu mukanya? Seneng banget perasaan, tanya Arya yang kini beralih mengusap lembut pipi Gia dengan punggung tangannya. Gia menggeleng kemudian merangkul lengan kekar Arya lalu mendekatkan bibirnya dengan sebelah telinga Arya. Apapun yang terjadi, kamu itu punya aku. Jadi, kalau ada yang mau sama kamu, siap-siap aku bikin perhitungan sama dia, bisik Gia yang membuat Arya bingung. Kamu kenapa sih? Tanya Arya heran. Enggak ada. Cuma jadi pengingat aja kalau suatu saat aku bikin ulah. Ingat Mas, aku dulu bukan wanita baik-baik, tapi aku enggak pernah ambil punya orang lain. Tapi kalau punya aku yang sah diambil orang, maka orang itu harus tahu aku bagaimana, kata Gia sambil mengulas senyum. Arya dibuat merinding dengan apa yang Gia ucapkan kini, apalagi wajah serius Gia juga senyum yang nampak berbeda makin menambah Arya merinding. Gila, kamu serem kalau begini, jawab Arya dan Gia mengedikan bahunya acuh. Harusnya kamu udah tahu itu, Mas. Enggak ada wanita yang suka miliknya direbut orang. Iya sayang iya. Suka-suka kamu, aku ada di belakang kamu. Jadi ekor, tanya Gia yang membuat keduanya tertawa. Setidaknya Gia sudah memberi peringatan jika ia tak main-main. Dan semoga saja itu hanya akan jadi peringatan saja tanpa harus pasang aksi nyata, karena Gia malas berurusan akan hal begini. Perempuan Penghangat Ranjang episode 139. Arya cuma mau Gia. Acara selesai hingga larut malam. Bams dan Siska sudah pulang lebih dulu. Maniak ranjang seperti mereka sudah pasti tidak betah ada di tempat seperti ini. Lebih asik bercinta daripada bersenda gurau kalau kata Bams. Dasar sambleng. Sedang Hilda dan Arsy jelas sudah pulang dengan alasan kantuk yang menerjang pada Vina dan Vino. Setelah para tamu seluruhnya pulang, Arya dan Gia masih ada di lantai bawah, sesekali ikut merapikan meja atau sekedar mengawasi. Lebih banyak Arya yang bergerak karena Arya tentu tak membiarkan Gia untuk bergerak terlalu banyak dalam kondisi hamil muda. Sayang, mau minum gak?
teriak Arya dari balik meja bar pada Gia yang duduk di meja pojok dekat kaca. Semua orang menoleh, tidak terkecuali, membuat Gia menatap semuanya baru menatap Arya yang menunggu jawaban darinya. Gia mengangguk lalu mengulas senyum karena perlakuan manis suaminya. Melihat jawaban dari Gia, Arya dengan cepat mengacungkan ibu jari di tangannya sebagai tanda ia paham. Tak lama, Gia kembali bermain dengan ponselnya. Setelah berbaikan dengan Arsy juga Hilda, ketiganya kini punya grup chat untuk saling bertegur sapa atau saling memamerkan kegiatan satu sama lain. Di sisi lain, Arya yang sedang sibuk membuatkan minuman spesial untuk sang istri malah dibuat kaget dengan Benny yang muncul tiba-tiba. "Pak." "Astaga, Ben, kamu bikin saya kaget," kata Arya yang hampir saja menjatuhkan sendok di tangannya. Untuk ia segera sigap jadi sendok itu masih bisa ia pegang. "Aduh maaf, Pak. Tapi Bapak bikin apa?" "Sini biar saya aja, Pak," tawar Benny sopan. Ia hanya tak mau Arya repot meracik minumannya sendiri sedang ia tidak ada kegiatan. Tapi baru saja Benny ingin meraih gelas yang Arya pegang, Arya dengan cepat menjauhkannya dari jangkauan Benny, membuat pria muda nan tampan itu menatap Arya heran. "Enggak usah, Ben. Ini buat istri saya kok. Kamu bisa istirahat aja kalau enggak ada kerjaan. Setelah semua selesai kita briefing dulu sebentar sebelum pulang ya," kata Arya dan dengan cepat diangguki kepala oleh Benny. "Baik, Pak. Kalau perlu apa-apa saya di depan ya, Pak," kata Benny dan Arya hanya mengangguk sebagai jawaban. Setelah Benny pergi dan Arya kembali sibuk meracik minumannya, pria itu kembali ingin membuka lemari pendingin karena hendak mengambil sesuatu. Tapi saat tangannya meraih gagang pintu lemari pendingin, satu tangan lagi bertumpuk di atas tangannya, membuat Arya menoleh cepat pada pemilik tangan. Arya tak bicara, hanya menatap sang pemilik tangan yang ada di atas tangannya kemudian menaikkan salah satu alisnya. Karena tak ada tanda-tanda orang itu akan bicara atau menarik tangannya dari atas tangan Arya, pria itu kemudian hendak bicara, tapi urung karena sebuah tangan tiba-tiba ia rasakan mendekapnya dari belakang. "Lama banget sih, Mas," keluh Gia yang ada di balik punggung Arya dengan kepala yang bersandar nyaman di punggung tegap sang suami. Arya jelas tersenyum mendengar suara merdu istrinya yang selalu ia suka. Tak butuh waktu lama, Arya membalik tubuhnya dan menarik pasca tangannya yang sedang ada di gagang pintu lemari pendingin dan beralih memegangi pundak sang istri. "Kok kesini? Kenapa enggak ditunggu aja? Aku mau ambil daun mint tadi." "Kenapa? Udah haus banget ya?" tanya Arya sambil merapikan rambut Gia yang sedikit berantakan akibat wanita itu tadi bersandar pada punggungnya. Dengan manja Gia mengangguk dan lengkap dengan wajah menggemaskan yang berhasil memancing Arya menunduk ingin kembali menjajah bibirnya tapi Gia tahan karena tak mungkin ia melakukan itu di sini saat semua stafnya tengah lengkap. "Mas, jangan. Enggak malu dilihat Nindi?" tanya Gia yang melirik Nindi di sebelah suaminya. Arya ikut menoleh kemudian kembali menatap Gia dengan senyum manisnya. "Astaga, lupa. Kalau di apartemen boleh?" tanya Arya yang masih tak peduli akan adanya orang di sekitar mereka. "Boleh apa?" tanya Gia sengaja memancing suaminya di depan Nindi. Arya terkekeh pelan, menggiring Gia mendekati meja bar yang tak jauh dari lemari pendingin untuk mengambil minuman yang sudah ia buatkah khusus untuk Gia. "Berkuda," ucap Arya yang kembali membuat keduanya tertawa pelan. Apalagi Gia sempat melabuhkan satu pukulan pada pundak suaminya yang kembali membuat keduanya tersenyum lebar, beda dengan seseorang yang sejak tadi menunduk sambil menyimak. Arya kemudian menggiring Gia kembali ke depan,
acara beres-beres sudah selesai. Mereka bersiap untuk briefing lebih dulu kemudian pulang. Jangan pikir Gia diam saat suaminya tengah mengoceh di depan dan ditatap oleh para stafnya. Gia terus memperhatikan hingga tatapan keduanya bertemu. Gia mengulas senyum miring yang jarang sekali Gia munculkan. Tapi untuk malam ini, Gia hanya ingin tersenyum miring, entah untuk apa. Pulang sekarang? Tanya Arya setelah ia selesai dengan urusannya dan kembali pada Gia. Iya, ngantuk, ucap Gia mengeluh dengan manja dan Arya kembali dibuat tertawa pelan. Ya udah ayo. Tadi Bams kasih mobilnya. Oh ya, terus motor kamu? Dipakai Benny. Anak itu tadi motornya mogok. Jadi aku pinjemin mumpung ada mobil Bams juga. Sekalian aku minta antar Nindi. Nindi? Tanya Gia menatap sekeliling dan Arya mengangguk. Iya, kenapa kaget gitu? Gia menggeleng lalu menatap Arya dengan senyum. Ah, enggak. Kok tumben dipulang enggak bawa kendaraan? Arya mengedikan bahunya acuh kemudian membukakan pintu mobil untuk Gia lalu kembali bicara. Enggak tahu, tadi mau nebeng kita. Tapi pas aku inget Benny sendiri, aku minta Benny antar dia. Lagian aku ada janji malam ini. Gia menatap Arya yang setelah mengatakan itu menutup pintu mobil kemudian berlari kecil ke kursi kemudi dan duduk, membuat Gia menatapnya serius. Kenapa liatin aku begitu? Tanya Arya saat tahu ia jadi objek dari fokus sang istri. Janji malam ini? Janji sama siapa? Tanya Gia yang bingung membuat Arya yang siap menjalankan mobilnya menoleh lalu menatap Gia di sampingnya. Janjian sama bidadari surga. Udah ditawarin buat ngangetin ranjang malam ini. Kalau kata dia dulu, dia itu perempuan penghangat ranjang. Iya sih, ranjang aku doang tapi, ucap Arya yang diakhiri dengan kedipan mata pelannya membuat pipi Gia kembali merah. Untung saja mereka ada di dalam mobil yang lampunya tidak menyala, jadi Arya tak melihat bagaimana merahnya pipi Gia saat pria itu mengatakan jika ranjangnya ingin dipanasi malam ini. Belum cukup dengan hal itu saja, Arya kini mendekatkan kembali tubuhnya dengan Gia, meraup pipi istrinya kemudian tersenyum manis. Jangan salahin aku yang enggak bisa berhenti suka sama ini. Tapi salahin ini, kenapa dia candu banget buat aku, kata Arya dengan suara berat yang seksi miliknya. Dan berikutnya, keduanya kembali pada pergumulan di dalam mobil. Tanpa tahu tempat, Arya bahkan tak ragu melepas kaitan belakang gaun Gia dan menjajah miliknya yang ada pada tubuh sang istri. Perempuan penghangat ranjang episode 140. Gairah di mobil. Jangan salahin aku yang enggak bisa berhenti suka sama ini. Tapi salahin ini, kenapa dia candu banget buat aku, kata Arya dengan suara berat yang seksi miliknya. Dan berikutnya, keduanya kembali pada pergumulan di dalam mobil. Tanpa tahu tempat, Arya bahkan tak ragu melepas kaitan belakang gaun Gia dan menjajah miliknya yang ada pada tubuh sang istri. Pagutan di antara bibir mereka terus berlangsung, bahkan Gia kali ini tak menolak ataupun memperingati suaminya soal di mana tempat yang sedang mereka jejaki. Ekor mata Gia menangkap sepasang mata yang menatap mereka dari kaca depan. Nindi beserta Benny ada di sana. Tapi yang jelas memperhatikan kegiatan Gia dan Arya hanya Nindi, karena Benny, pria itu sibuk memasangkan helm pada Nindi yang diam mematung. Bukan bermaksud jahat, hanya saja Gia sedang melakukan tugasnya, yaitu melindungi apa yang jadi haknya.
dan Arya adalah hak yang memang Gia dapatkan setelah menyandang status sebagai istrinya. Krek. Tiba-tiba Arya memundurkan kursi yang ia duduki, bergumam pelan saat bibir pria itu ada di lehernya. Pindah ke pangkuan aku sayang, ucap Arya yang sejak tadi sudah meracau tak jelas. Dengan senang hati Gia menuruti. Meski kesusahan dengan gaun yang ia pakai, Gia tetap berpindah duduk, mengalungkan tangannya pada leher sang suami kemudian tersenyum puas kala sepeda motor yang dikendarai Benny melaju hilang dari balik mobil. Arya yang terlanjur dibalut gairah makin menjadi, mempropaganda tubuh Gia makin buas. Bahkan tak sejengkal pun pria itu lepas dari terkamannya. Masih mau main di sini atau kita pulang lalu bercinta? Tawar Gia yang membuat Arya mendongak cepat lalu mengulas senyum teramat lebar. Belum pernah Arya dengar kalimat yang seperti ini dari mulut Gia sendiri. Seolah otaknya hanya menerima perintah Gia, ia hanyut dalam pesona coklat terang dari netra wanita di hadapannya. Kamu muanya di mana? Di sini atau di apart? Aku tahu mas, kamu selalu bisa di mana aja. Tapi, apa enak dengan posisi begini? Mau bikin aku sama anak kamu pegel? Tanya Gia lembut. Tak lupa usapan di garis rahang Arya dengan jari jemari lentiknya. Kemudian disusul oleh hidung bengir milik Gia yang memabukkan saat menyentuh kulitnya. Oke, kita pulang. Tapi kamu tetap di sini. Sentuh apapun yang mau kamu sentuh. Buat aku tetap on. Oke baby. Kata Arya yang kembali menyalakan mobil milik Bams kemudian kembali mendaratkan bibirnya di atas bibir Gia. Mobil melaju pelan membelah jalanan. Gia masih ada di pangkuan Arya. Duduk menghadap tubuh suaminya dengan gaun yang sudah tanggal dari tubuhnya. Gia tahu, titik mana saja yang Arya suka saat melihat tubuhnya. Maka Gia pamerkan tepat di hadapan sang suami. Fokus mas, kamu bawa 2 nyawa plus anak kamu jadi 3. Fokus baby, bisik Gia dengan suara yang memancing kegilaan di otak Arya. Pria itu bahkan bisa merekam kuat apa yang sedang ia saksikan kini di depannya. Bahkan, ia juga bisa membayangkan adegan demi adegan yang akan terjadi nanti. Makin panas lagi. Ketika lampu jalanan berubah merah dan Gia masih di atas pangkuannya. Wanita itu dengan sengaja bermain dengan paha Arya yang masih terbalut celana bahan. Bahkan kini bokongnya ikut bergerak, menggoda milik sang suami yang sudah bisa Gia rasakan di sana. On, bisik Gia dengan suara berat dan sangat-sangat seksi. Arya memejam dengan bibir sedikit terbuka saat tangan kecil istrinya membuka kancing kemejanya dan menyelinap memasukkan tangannya demi bisa menyentuh kulit tubuh sang suami. Arya masih memejam saat lampu berubah jadi hijau. Tapi dengan cepat Gia memberi instruksi. Jalan mas, kamu masih di jalan, bisik Gia yang membuat Arya kembali menarik kesadarannya. Gia makin tersenyum lebar kala tangan Arya yang tadi sibuk pada posisi gigi mobil, kini pindah pada pahanya dan bermain pelan di sana. Oh, terima kasih. Akhirnya sampai, ucap Arya penuh kelegaan dan segera mencari tempat biasa ia parkir mobil. Setelah mobil mati, Arya tak tahan untuk tidak membalas sang istri yang sejak tadi sudah bisa Arya pastikan jika wanita itu begitu puas. Giliran aku main-main sayang, siap-siap buat sebut nama aku, kata Arya yang tangannya sudah ada di atas tubuh Gia tapi ditahan lagi oleh Gia secepatnya. Kenapa sayang? Tanya Arya yang ingin frustasi saat keinginnya ditolak sang istri. Aku malas pakai gaun. Jas kamu tadi mana? Aku pakai. Aku mau Mas. Ucap Gia yang hendak turun dari pangkuan Arya tapi bokongnya malah dicengkram kuat oleh suaminya. Biar aku gendong kamu.
Pakai ini. Jangan coba-coba buat jauhin tubuh kamu dari aku. Aku mau main sekarang, kata Arya membuat Gia menarik senyum. Seenggak sabar ini kamu sama aku, Mas, tanya Gia membuat Arya menaikkan sebelah alisnya. Apa perlu ditanya lagi? Masih kurang jelas? Atau kita coba di mobil aja, tanya Arya yang kembali menarik jas miliknya yang sudah menutupi punggung istrinya kemudian kembali mengunci pintu mobilnya dengan cepat. Hal berikutnya, Arya yang terus memberi serangan baik pada bibir, leher, tubuh atas, bahkan pada kulit merah jambu istrinya yang begitu menggemaskan bagi Arya, juga tak luput dari servis yang Arya berikan. Sudah merasa makin gila, Arya sedikit mengangkat tubuh Gia, melepas sabuk juga kancing celananya kemudian mengeluarkan apa yang sejak tadi tertahan. Dem, umpat Arya ketika miliknya begitu lega saat himpitan di bawah sana tak lagi menyesakan. Tak tinggal diam, Gia menyentuhnya, memberi usapan yang membuat Arya menyandarkan kepalanya kemudian menutup mata, masih dengan bibir yang sesekali terbuka atau ia gigit karena rasa nikmat yang tercipta. Masukin sayang, lakukan sekarang, kata Arya yang tak berdaya di bawah kuasa Gia kali ini. Gia menunduk, menatap milik suaminya lalu menelan salivanya sendiri. Ia yang memancing, kini tubuhnya juga yang bergetar memilat apa yang ada di hadapannya. Woman on top, tanya Gia yang membuat Arya terkekeh. Lalu, aku yang di atas? Kau mau atau aku yang harus melakukannya juga? Gia, tanya Arya yang berhasil membuat Gia meremang hanya karena namanya disebut oleh sang suami. Tak mau membuat suaminya menunggu lama dan kecewa, Gia akhir mengangkat sedikit tubuhnya, mensejajarkan miliknya juga milik suaminya. Detik berikutnya, suara keduanya terdengar teramat merdu di telinga. Ah, Gia, you make me crazy, jerit Arya sambil mencengkram kuat pinggang istrinya. Sedang Gia, wanita itu langsung menunduk dengan mata memejam, nikmat yang ia rasa beda dengan sebelumnya. Padahal ini belum apa-apa. Sial, apa Gia sudah seperti wanita haus belayan? Gerakan pelan-pelan. Nikmati aja, kata Arya memberi instruksi dan dituruti Gia. Baru saja Gia hendak melakukan gerakan naik turun, Arya berdesis hingga membuat Gia berhenti sejenak. Mas, panggil Gia khawatir. Nope, lanjutkan. I like this, kata Arya menimbulkan senyum di wajah Gia. Bersambung. Be with me. I just wanna be who